Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Nah, oke, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Kalau hadir semua berarti kita semua yang ada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua kan? Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya dulu, kalian pernah nggak mendengarkan cerita? Pernah? Oke. Kalian suka nggak mendengarkan cerita? Kalau begitu, kalian bisa bercerita? Jangan bilang kalian itu tidak bisa bercerita. Kita semua yang ada di kelas ini itu bisa bercerita ya. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang bercerita. Nah, sebenarnya bercerita itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa itu bercerita? Ayo, yang tahu coba angkat tangannya. Menurut pendapat kalian saja, ayo apa itu bercerita? Coba. Sherly, ya coba Sherly apa? Iya, benar sekali kata Sherly. Nah, bercerita itu adalah suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang dialami oleh seseorang ataupun tokoh. Tokohnya itu baik saya, dia, ataupun mereka, ataupun kamu ya. Oke, sekarang kita ke tujuan bercerita. Tujuan bercerita itu adalah untuk menyampaikan ide si pencerita kepada pendengar untuk menghibur ataupun untuk menambah pengalaman ataupun untuk memberikan informasi kepada si pendengar. Nah, itu adalah tujuan dari bercerita. Oke, sebelumnya nih, bercerita itu kan ada urutannya nih. Ada yang tahu nggak? Apa saja urutan bercerita itu yang baik itu bagaimana urutannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba yang tahu angkat tangannya. Belum ada yang tahu ya? Oke, coba perhatikan ya. Di sini Ibu akan jelaskan nih apa saja tahapan-tahapan dalam bercerita. Yang pertama itu ada orientasi. Ada yang tahu nggak apa itu orientasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, coba siapa yang tahu? Ya, Ririn, benar. Jadi orientasi itu adalah perkenalan. Orientasi itu adalah tahap pengenalan tokoh, terus hal-hal yang dialami oleh tokoh, kemudian tempat peristiwa yang terjadi. Misalnya nih, contoh, Sela adalah seorang pedagang keliling. Ia ramah dan selalu gembira. Itu adalah salah satu contoh dari orientasi. Dan kemudian kedua itu adalah konflik. Konflik itu adalah munculnya permasalahan. Contohnya nih, suatu hari saat Sera sedang berkeliling, ia bertemu pedagang lain yang bernama Taro. Kemudian Taro berseru, "Sera, pergi dari sini. Ini jalanku. Kau boleh berdagang di sini setelah aku pergi." Itu adalah salah satu contoh dari konflik. Kemudian ada puncak ketegangan atau klimaks. Nah, pada bagian ini permasalahan itu mulai memuncak dan mengalami ketegangan ya. Yang keempat itu ada resolusi atau bisa dikatakan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir itu ada koda. Nah, pada bagian terakhir ini biasanya terdapat amanat yang disampaikan oleh pencerita ataupun penulis dalam cerita, baik itu secara tersirat ataupun tersurat. Nah, oke. Bisa dipahami semuanya tahap-tahapan bercerita itu. Ada 5 ya, diingat ada 5 ya. Pertama itu ada
perkenalan atau orientasi, yang kedua itu ada konflik, yang ketiga itu ada puncak ketegangan atau klimaks, terus yang keempat ada resolusi atau penyelesaian, yang kelima itu ada koda. Kemudian bagaimana sih cara bercerita dengan lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat? Yang pertama itu ada lafal. Lafal yang baik dalam bahasa Indonesia itu adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri dialek daerah. Ingat ya, bebas dari ciri-ciri dialek daerah. Tidak ada unsur-unsur dialek daerah dalam pengucapannya itu. Oke, kemudian kedua itu ada intonasi. Intonasi itu adalah tinggi, rendahnya, cepat, lambatnya pengucapan. Nah, dalam bercerita itu perlu dilatih agar cerita itu tidak terkesan monoton. Misalnya nih, intonasi ketika kita sedang senang, intonasi ketika kita sedang marah, sedih, dan itu harus dilatih. Yang ketiga itu ada gestur atau gerak tubuh. Gerak tubuh ini menjadi pendukung ketika kita bercerita ya. Misalnya nih, contoh gestur kita ambil dari cerita Sera tadi ya. Sera itu adalah pedagang keliling yang selalu senang dan gembira ya. Ketika dia berdagang pastinya dia akan selalu senang. Nah, ibu akan beri contohnya. Barang bagus, siapa mau beli, siapa mau beli. Nah, itu adalah contoh gestur untuk mendukung ketika kita sedang bercerita. Yang terakhir itu ada mimik. Mimik itu adalah perubahan raut wajah atau perubahan ekspresi wajah. Contohnya ini, mimik wajah terkejut. Nah, mimik wajah terkejut ini kita akan perlihatkan dengan raut wajah tegang, terus mulutnya agak terbuka atau ternganga, dan mata agak sedikit melotot misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh mimik wajah untuk mendukung saat kita bercerita. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, tidak ada yang ingin bertanya. Berarti kalian semua sudah mengerti bagaimana cara bercerita dengan urutan yang baik, terus bagaimana cara bercerita dengan intonasi, lafal, gestur, dan mimik yang tepat. Sudah bisa dan sudah mengerti ya. Oke, kalau kalian semua sudah mengerti, berhubung jam pelajaran hari ini sudah hampir habis, jadi ibu ada tugas di rumah ya. Jadi ibu akan bagikan teks, ini ada teks cerita. Nah, ibu akan bagikan satu persatu. Ini teksnya berbeda-beda ya, temanya berbeda-beda. Berhubung ini menjadi tugas di rumah, jadi ini boleh dibawa pulang. Tugasnya itu kalian di rumah baca dan pahami apa isi teks ini. Dipahami ya, dibaca dan dipahami ya. Kemudian minggu depan ibu akan panggil satu persatu untuk maju ke depan, ceritakan kembali apa yang kalian sudah baca di teks ini. Ceritakan dengan bahasa kalian sendiri juga boleh. Nah, tapi jangan lupa dengan urutan yang baik, terus dengan suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat ya. Oke, bisa dipahami tugasnya? Bisa ya? Oke, kalau bisa dipahami, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.